Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Adila Syafana Putri Chandra, selaku mahasiswa keperawatan Universitas Nasional yang akan memberikan video edukasi tentang alat kontrasepsi hormonal yakni pil KB. Sebelumnya didapati kasus yakni seorang wanita berusia 29 tahun datang ke poliklinik untuk berkonsultasi tentang kontrasepsi. Saat ini anaknya berusia 2 tahun. Si ibu berencana untuk memasang KB tetapi takut dan tidak tahu harus memakai KB yang mana. Didapati hasil anamnesa, pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital yakni 120/70 mmHg dengan suhu 37 derajat dan respirasi 22 kali per menit. Sebelum berlanjut ke tahap selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu KB dan apa itu kontrasepsi. KB sendiri adalah usaha pengaturan jumlah kehamilan demi kesejahteraan, yaitu kesehatan dan juga ekonomi umat manusia menurut Irnawati SPOG. Selanjutnya, kontrasepsi dibagi menjadi kontra dan konsepsi. Kontra adalah melawan atau mencegah, sedangkan konsepsi adalah pertemuan sel telur yang matang dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Maka kontrasepsi bisa disimpulkan yakni metode untuk mencegah terjadinya kehamilan. Di sini saya akan membahas tentang kontrasepsi hormonal, salah satunya pil KB. Pil KB adalah alat kontrasepsi yang digunakan secara oral. Secara umum, pil KB terbagi menjadi dua, yakni kombinasi dan juga progestin atau mini pil. Kombinasi sendiri adalah suatu paket pil yang terdiri dari beberapa jenis hormon, diantaranya hormon estrogen, progesteron, dan juga beberapa pil non-aktif atau placebo yang tidak memiliki hormon. Kombinasi sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yakni monofasik, difasik, dan juga trifasik. Monofasik sendiri adalah pil KB di mana kadar atau dosis dari hormon estrogen dan progesteron itu sama. Sedangkan pada difasik atau trifasik ada perbedaan dalam dosis atau kadar dari kedua hormon tersebut. Di sini saya mengambil contoh KB monofasik yakni KB andalan. Pil KB kombinasi tersebut memiliki cara kerja sendiri, yakni menekan ovulasi, mencegah implantasi, menjadikan lender serviks menjadi lebih kental sehingga sel sperma akan kesulitan menuju sel telur. Untuk penggunaannya dianjurkan pada saat hari pertama menstruasi untuk mencegah terjadinya kehamilan. Jika kita lihat dari halaman belakang pil KB andalan ini, ada perbedaan dalam kemasannya, yakni berwarna kuning dan juga yang tidak berwarna kuning. Di sini dijelaskan bahwasannya yang berwarna kuning itu digunakan pada saat hari pertama menstruasi. Semisal hari menstruasi jatuh pada hari Senin, maka kita minum di bolongan warna kuning pada hari Senin, lalu mengikuti garis panah sehingga penuh sampai siklus 28 hari. Pada pil progestin memiliki cara kerja yang sama seperti pil KB kombinasi. Yang membedakan adalah pil progestin hanya memiliki satu hormon, yakni progesteron, dan tidak mengakibatkan efek samping dari hormon estrogen. Mini pil ini juga digunakan pada saat ibu sedang menyusui ASI eksklusif kepada anaknya. Karena mini pil ini tidak punya efek samping atau mempengaruhi produksi ASI sehingga tidak akan mengganggu pada saat ibu sedang menyusui anaknya. Untuk penggunaan mini pil ini juga sama seperti pil KB kombinasi, yakni di hari pertama menstruasi. Dari kegunaan dua pil tersebut memiliki efektivitas yang sama, yaitu 2-3 jam setelah penggunaan sampai 24 jam setelah penggunaan. Adapun cara penggunaannya yaitu dilakukan di jam yang sama setiap harinya, dan resiko keterlambatan dari kedua pil tersebut adalah kurang dari 12 jam. Apabila lebih dari 12 jam, maka resiko terjadinya kehamilan. Adapun keuntungan dan juga kerugian yang dihasilkan dari pil kombinasi dan juga pil progestin. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja keuntungan dari pil kombinasi. Di antaranya penggunaan yang cukup efektif, frekuensi koitus tidak perlu diatur, siklus haid yang menjadi teratur, serta keluhan-keluhan dismenorrhea
yang primer menjadi berkurang atau hilang sama sekali. Sedangkan pada mini pill keuntungannya yakni dapat digunakan pada saat ibu sedang menyusui. Kenapa? Karena zat yang ada pada mini pill ini sama sekali tidak mempengaruhi produksi ASI pada ibu, lalu tidak mengganggu hubungan seksual, mudah dan nyaman ketika digunakan, mengurangi rasa nyeri haid, serta kesuburan yang cepat kembali. Adapun kerugian pada saat mengkonsumsi pil kombinasi diantaranya harus mengkonsumsi setiap hari dan memiliki efek samping yaitu mual, muntah, payudara terasa nyeri, dan juga sakit kepala. Lalu pada mini pill juga ada kerugian diantaranya gangguan siklus haid, jadi siklus haidnya ini sedikit terganggu, lalu resiko terjadinya kehamilan ektopik yang cukup tinggi. Apabila penggunaannya hanya satu pil saja menjadi kegagalan yang lebih besar serta meningkatkan atau menurunkan berat badan. Sekian dari video edukasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.